Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Itu artinya Jepang sudah menyerah. Aku harus segera memberitahu Bung Karno. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera mendatangi rumah Bung Karno untuk memberitahukan berita ini dan mendesak untuk mempercepat proklamasi. Silakan duduk, Bung. Bung. Ada apa datang kemari, Bung? Begini, saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah. Ini adalah kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, saya mendengarkannya di radio tadi pagi. Kita jangan percaya dulu tentang berita itu. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita itu. Sebaiknya jangan gegabah, karena kita tidak boleh memilih keputusan yang salah. Benar kata Bung Karno, kita harus tetap waspada karena ini mencakup masa depan rakyat Indonesia. Saya bisa pastikan kalau berita itu benar. Keesokannya, Sultan Syahrir pergi ke kediaman Chairul Saleh untuk merencanakan sesuatu. Jepang sudah kalah. Hanya ada dua pilihan untuk memilih. Menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak karena dimanfaatkan hasil. Jangan putus asa, Jibril. Kita coba bujuk mereka. Tapi bagaimana jika pendirian mereka kuat? Kalau mereka tetap ingin menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lain. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi ke rumah Bung Karno sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Bu, apakah Bung Karno yang ada? Kang Mas ada di dalam, ada perlu apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya, kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggil Kang Mas dulu. Siapa yang datang, Bu? Depan pemuda datang ingin bicara penting katanya. Yaudah Kang Mas, saya mau ke dalam dulu. Apa kita tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang berada di Indonesia masih kuat untuk menggagalkan proklamasi di Indonesia. Jadi, keputusan kami masih belum disetujui ya. Tapi saya bisa pastikan kalau berita itu benar. Ini leherku. Silakan gorok leherku. Saudara boleh membunuhku sekarang juga. Tapi saya tidak bisa melepaskan jabatan saya sebagai ketua PPKI. Tenanglah Bung, hal ini bisa dibicarakan baik-baik. Ya sudah, kalau begitu. Mereka tadi memaksa kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Namun saya menolak. Karena menurut saya proklamasi itu benar-benar harus dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Benar kata Bung Karno, kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI karena itulah tujuan badan tersebut dibentuk. Ya, sebaiknya kita membicarakan masalah ini pada sidang PPKI selanjutnya.
Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui persyaratan ini. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita ini. Begini saja, saya punya usulan. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta agar tidak terpengaruh dari Jepang? Nah, sekarang pertanyaannya adalah mau kemana kita asingkan mereka? Bagaimana kalau kita memindahkan mereka berdua ke Rengas Dengklok di dekat Karawang, karena sana dekat dengan tempat pemusatan tentara PK yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Karno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Ikut kami ke Karawang! Apa-apaan ini? Ikut kami ke Karawang sekarang juga! Tunggu dulu, saya mengizinkan jika saya dan Guntur ikut. Baiklah, silahkan kalian bersiap-siap. Kami akan tunggu di luar. Ayo Kang Mas. Baik, saya sudah siap. Ayo kita segera pergi. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Hatta dan Bung Karno, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Karno dan Bung Hatta kemana ya? Apa mungkin aku tanya kepada Wikana? Kalian sembunyikan di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu. Rasanya tidak arif menyembunyikan dua tokoh nasionalisme. Tidak arif bagaimana? Saya sudah berusaha untuk mencoba meyakinkan mereka, tapi mereka tetap saja menolak. Percayalah, besok jam 12 mereka tidak melakukan proklamasi. Nyawa saya taruhannya. Sudah kalau begitu, ayo sekarang kita pergi ke kota Karawang. Baiklah, ayo kita berangkat. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kamu mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Oh, Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak terjadi revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah menghabiskan waktu seharian ini dengan sia-sia. Berarti kita harus ke Jakarta sekarang juga. Setelah sampai di Jakarta dan telah melakukan perundingan bersama golongan muda dan golongan tua, mereka setuju memakai Rumah Laksmana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Ada apa ini? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apa ada masalah yang serius? Maaf Tuan Maeda. Mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kami bermaksud menanyakan apakah benar Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Ya, berita itu memang benar, tapi kami masih merahasiakannya karena takut terjadi kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan adalah para pemuda terus saja mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu gagasan yang bagus. Lagi pula, ini waktu yang tepat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh, kami ingin meminjam rumah Anda. Kami telah sepakat, apabila berita itu memang benar adanya, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya, kami akan membuat
naskah proklamasi Indonesia di sini. Silakan saja digunakan tempat ini sepuasnya. Saya ingin istirahat dulu. Permisi, tuan-tuan. Mas, ya Allah mas, malaria kamu kambuh, ayo istirahat dulu. Tadi paham apa? Rakyat sudah berkumpul. Apakah Bung sudah siap? Apakah Bung Hatta sudah datang? Belum. Saya tidak mau keluar bila Bung Hatta belum datang. Bagaimana, Bung? Apakah Anda sudah siap? Ya, saya sudah siap. Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar berjalan di depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini kita berkumpul menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu. Kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita lebarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak daripada sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian mereka untuk merdeka. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1940.
ini adalah karya kami. Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak. Ini leher saudara. Jong Lora Punjel, mana rambut gaibmu? Dua orang yang sudah tepat. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta?